Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Fidel Putri dengan NIM 2248201106. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas biostatistik dari Bapak Hari Adi Saputra MSI. Di sini sudah ada tampilan layar SPSS. Langsung saja kita ke menu variabel view. Nah, di sini sudah ada beberapa nama. Bagian nama yaitu kita buat singkatannya, misalnya Heu, Kel, dan Kakak. Untuk desimalnya kita buat 0, lalu di labelnya itu keterangan dari singkatan tadi, ada nomor hewan, kelompok hewan uji, dan kadar kolesterol. Lalu di value-nya untuk kelompok hewan uji kita buat value 1 itu kelompok negatif, 2 kelompok positif, 3 kelompok dosis rendah, 4 kelompok dosis sedang, 5 kelompok dosis tinggi. Lalu OK. Lalu kita ke data view. Sebelumnya saya sudah mengentrikan data, langsung saja kita ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Kita pilih analyze, lalu descriptive static, pilih explore. Sebelumnya saya sudah memasukkannya. Di bagian dependent list kita masukkan kadar kolesterol, faktor list kita masukkan kelompok hewan uji. Pilih statistik, pastikan intervalnya sudah 95%. Lalu continue, baru plot, baru kita pastikan dan kita centang normality. Lalu continue dan OK. Di sini kita dapatkan untuk test of normality-nya, karena data kita kurang dari 50, jadi kita menggunakan Shapiro wheel di bagian seek-nya, dimana di bagian seek data kita mendapatkan hasil 0,8, berarti data kita besar dari alfa dan data kita normal. Selanjutnya kita melakukan uji ANOVA. Pertama kita pilih analyze, lalu confirm, pilih one way ANOVA, lalu di dependent list kita masukkan kadar kolesterol, di faktor kita masukkan kelompok hewan uji, pilih post hoc, pastikan LSD-nya sudah tercentang, lalu continue, lanjut ke option, pastikan homogeneity-nya sudah tercentang, lalu continue dan OK. Maka didapatkan data dari test of homogeneity-nya, didapatkan nilai seek-nya yaitu 0,89, berarti data kita besar dari alfa dan data kita homogen. Selanjutnya kita lihat di bagian ANOVA. Di bagian ANOVA nilai seek yang kita dapatkan yaitu 0,00, berarti data kita kecil dari alfa dan ada perbedaan. Selanjutnya kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Pertama pilih analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, dan K independent sample. Untuk tes variabel kita masukkan kadar kolesterol, dan di groupingnya kita masukkan kelompok hewan uji. Di define-nya kita isi untuk nilai minimumnya 1, maksimumnya 5, lalu continue. Jangan lupa kita centang Kruskal-Wallis, lalu OK. Di sini kita mendapatkan nilai di mana nilai seek yang kita dapatkan yaitu 0,00, berarti data kita kecil dari alfa. Dan perlu dilakukan uji lanjutan yaitu uji Mann-Whitney dengan cara analyze, lalu non-parametric test, legacy, pilih two independent sample. Di bagian tes variabel dimasukkan kadar kolesterol, di grouping kita masukkan kelompok hewan uji, di define grupnya kita isi grup 1, 1 dan grup 2 nya 3. Continue, jangan lupa kita centang Mann-Whitney, lalu OK. Dan inilah hasil dari Mann-Whitney. Selanjutnya dilakukan uji chi-square. Di sini sudah saya masukkan data.
Di bagian label ada responden, jenis kelamin, dan penurunan kadar kolesterol. Di value-nya, jenis kelamin untuk 1 perempuan dan 2 laki-laki, lalu oke. Di penurunan kadar kolesterol, untuk 1-nya ya dan 2-nya tidak. Langsung saja kita melakukan ujinya dengan cara analyze, descriptive statistic, lalu cross step. Di bagian row-nya kita masukkan penurunan kadar kolesterol, di kolomnya kita masukkan jenis kelamin, lalu di statistik jangan lupa kita centang chi-square dan race, lalu continue, lalu di selnya kita centang observed, appended, row dan kolom, lalu continue, lalu oke. Selanjutnya melakukan uji regresi linear. Sebelumnya sudah saya masukkan data. Langsung saja ke ujinya, kita pilih analyze, lalu pilih regression, pilih linear, lalu di dependent kita masukkan konsentrasi vitamin C, di independent kita masukkan absorban, lalu kita oke kan. Yang dilihat dari persamaan regresi linear yaitu nilai R kuadratnya, di mana nilai R kuadrat harus 95%. Dari data yang didapatkan yaitu 0,99 atau 99%, berarti persamaan regresi linearnya diterima. Dan untuk selnya kita gunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX